Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah kewarganegaraan dengan tema mahasiswa bersikap nasionalisme dan cinta tanah air. Sebuah solusi isu terkini dan implementasi. Tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep nasionalisme dan cinta tanah air dalam konteks keindonesiaan. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu kontemporer yang mengancam rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Ketiga, menganalisis peran mahasiswa, khususnya di bidang kesehatan, dalam membangun dan mengimplementasikan sikap nasionalisme. 4. Rancang aksi nyata sebagai bentuk bela negara berbasis profesi. Hakikat nasionalisme dan cinta tanah air itu, yang pertama, nasionalisme itu merupakan kesadaran dan komitmen atau tekad untuk mempertahankan identitas, persatuan dan kedaulatan bangsa. Di bangsa Indonesia ini harus ada untuk selama-lamanya. Cinta tanah air adalah perasaan bangga, perasaan memiliki dan bertanggung jawab terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam konteks Indonesia, keduanya itu dijiwai oleh dasar-dasar filsafah negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi hakikat nasionalisme dan cinta tanah air itu harus berdampak pada sikap mahasiswa sehari-hari, di mana kita bangga menjadi orang Indonesia, menjaga persatuan-kesatuan, sehingga tindakan kita itu apabila ada orang yang nasionalismenya kurang, memecah belah, provokasi, dan meremehkan, nah ini harus kita bela bersama-sama. Demikian juga dengan cinta tanah air, ini saling berhubungan ya, kita bangga ada timnas sepak bola, kemudian juga kita merasa memiliki dan bertanggung jawab memiliki ini, misalnya juga ada sumber daya alam kita, timah, tambang, batu bara, dan lain-lain. Itu kalau dirusak ya kita ada perasaan miris, kemudian kita dengan semampu kita sesuai dengan fungsi sebagai mahasiswa, kita harus bergerak untuk menyampaikan kebenaran. Karena saya ini cinta tanah air, makanya negara ini harus tetap ada, aset-asetnya juga harus tetap ada, sehingga harus dijaga. Adapun landasan yuridis atau landasan hukumnya ini sudah tercantum, sudah diatur ya dalam kita bernegara. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mana menyebutkan pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kedua, penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, di mana pendidikan kewarganegaraan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tidak mau bangsa kita terpecah belah. Di NKRI harga mati. Tantangannya, kita adalah negara kepulauan, beragam suku, budaya, bahasa, serta agama. Jadi kita harus konsen dalam hal persatuan dan kesatuan. Mungkin di negara lain akan berbeda karena mereka mungkin bersifat agak homogen ya. Tapi kalau di kita berbeda-beda. Nah, jadi ini menjadi pendidikan tersendiri untuk warga negara Indonesia. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari semua teori mengenai pembelaan negara dan kewarganegaraan, kita mempunyai identitas nasional sebagai fondasi, yakni mencakup Pancasila sebagai jati diri bangsa. Kita harus kenal dengan lima sila dari Pancasila tersebut. Namanya tentu harus hafal. Yang kedua, kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita harus tahu bahasa Indonesia. Apalagi Anda tingkat mahasiswa perguruan tinggi, Anda nanti disiapkan untuk menjadi tenaga kesehatan, bukan hanya di wilayah Anda sendiri, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri. Kemudian bendera kesatuan kita adalah bendera merah putih sebagai
lambang negara, pemersatu bangsa. Dan apabila ada kegiatan resmi, kita hormat pada bendera merah putih, dan itu wajib hukumnya, baik itu 17 Agustus maupun upacara-upacara resmi kenegaraan dan pertemuan-pertemuan resmi kenegaraan. Kemudian kita juga punya lagu kebangsaan Indonesia Raya, di mana semua negara juga punya lagu kebangsaan masing-masing sebagai cirinya. Bendera juga punya oleh semua negara sebagai alat pemersatu kita. Kemudian kita punya lambang negara, yaitu burung Garuda, atau lebih disebutnya itu Garuda Pancasila, karena bentuk dari burung Garuda itu baik itu jumlah bulu, jumlah tangannya, itu merupakan lambang-lambang dan mempunyai makna dalam hal persatuan dan kesatuan. Namun dalam praktiknya ada beberapa tantangan nasional, dan saat ini kebetulan kita berada di era digital. Apa itu tantangan nasional di era digital? Yakni menyangkut isu-isu terkini. Jadi tantangannya sudah beda. Kalaupun ada kurikulum pembelajaran kewarganegaraan saat ini dengan 10 tahun yang lalu, itu akan sangat berbeda, karena ada ciri khas ya di era digital ini, di era media sosial tentu saja, di mana yang pertama ini penyebaran hoax dan disinformasi yang bisa memecah belah bangsa. Misalnya ada suku-suku tertentu yang dianggap didiskriminasikan, ada agama tertentu, minoritas ya, mentang-mentang kita mayoritas kemudian warga minoritas kita disebarkan hoax yang tidak baik ya. Walaupun kita aman ya, kita mayoritas, tidak begitu ya prinsipnya. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, disinyalir kalau adanya era digital, banyak informasi yang masuk, itu tidak ada batas komunikasi dan informasi antar negara ya. Jadi semua itu global ya, menyatu. Ini menyebabkan yang kedua ini lunturnya rasa kebangsaan ya, akibat pengaruh budaya asing. Ya, nilai-nilai budaya di setiap daerah, di setiap negara itu berbeda-beda. Kita sudah belajar mengenai geopolitik dan geostrategis ya. Kita itu berbeda-beda antara bangsa kita dengan bangsa lain. Hal ini juga menyangkut misalnya kebiasaan hidup, kemudian ada perbedaan geografis. Di sana ada musim dingin, orang makan keju karena diawetkan. Di kita juga makan kejunya tidak terlalu membudaya, karena makanan kita segar-segar ya, karena tumbuhan itu tumbuh sepanjang tahun. Jadi akibat dari pengaruh budaya-budaya asing itu dikhawatirkan ada lunturnya rasa kebangsaan. Jadi kita harus waspada. Kemudian rendahnya literasi kebangsaan di kalangan generasi muda. Ini sudah terasa ya bagi saya, seorang dosen kemasyarakatan ilmu-ilmu sosial. Ya, jarang anak-anak muda milenial membuka informasi, literasinya itu informasi mengenai sejarah masa lalu, sejarah kerajaan Indonesia, sejarah bagaimana Indonesia merdeka, siapa tokoh-tokoh panutan bangsa kita yang tidak kalah hebat-hebatnya dibandingkan dengan tokoh-tokoh internasional lainnya. Ada Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka, Cokro Aminoto, apa-apa saja yang harus ditiru dari mereka, apa saja nilai-nilai perjuangannya mereka. Itu sebenarnya di era digital itu bisa kita cari dengan mudah ya. Tapi tantangan bagi kita mungkin harus kita bungkus ya, kami di negara harus membungkus secara menarik ya hal-hal seperti itu, sehingga merangsang keinginan anak-anak muda untuk mempelajari budayanya, akar-akar bangsanya. Kemudian dalam hal individualisme ekstrim yang mengabaikan kepentingan kolektif ya, individualisme ya, kita asik sendiri dengan media sosial, sehingga banyak yang tidak butuh untuk bergaul dengan orang di sebelahnya, dengan kelompok-kelompoknya, sehingga untuk kepentingan-kepentingan umum dan kolektif
ini tidak dapat terpenuhi gitu. Jadi hanya individual secara ekstrim saja. Kalau sudah ini kan ego ya, dan akhirnya individualisme ini mementingkan kepentingan pribadi, ya akhirnya hanya soal materialistik saja gitu ya. Kalau materialistik kan untuk pribadi, kalau untuk kita rame-rame bermasyarakat itu materialistik untuk sama-sama itu kan nggak ada. Jadi itu bahayanya sifat dari individual, tapi ini berdampak secara sosial. Jadi ini juga dampaknya bisa melemahkan integrasi nasional dan ketahanan ideologi. Kita sempat kaget ada beberapa kasus. Yang pertama kita anggap sebagai tantangan yang biasa, tapi ternyata menimbulkan gejolak ya, gelombang. Adapun kasus nyata hoax dalam polaritas sosial ini adalah misalnya pada pemilu 2024, di mana polaritas politik di media sosial yang mengancam persatuan. Diisukan ada buzzer, ada pendukung capres, cawapres tertentu, menghasut, memfitnah, mencari-cari kejelekan dan lain-lain, sehingga suasana bernegara menjadi tidak nyaman ya, jadi agak panas suasananya. Ini tentu saja kita tidak ingin. Kita sudah melihat contoh negara-negara lain yang bergejolak. Ini akan berbahaya untuk kelangsungan hidup kita bernegara. Ya, pada survei APJII 2024 menyebutkan 68% remaja itu terpapar hoax harian. Kalau remajanya seperti Anda mahasiswa tentu tahu ya, terpapar itu maksudnya mendengarkan hoax ya, tahu mendengarkan hoax, dan Anda bisa membedakan ini benar, ini salah, ini media mainstream yang bagus, terpercaya, ini adalah media yang sengaja dibuat oknum untuk menghasut. Jadi itulah tugas Anda sebagai mahasiswa terpelajar, di mana Anda harus mampu menetralisir hoax, terutama di lingkungan Anda sendiri, dan Anda juga bisa men-share berita-berita yang benar. Kemudian dampak atau implikasinya itu adanya erosi kepercayaan terhadap institusi negara dan nilai Pancasila, adanya erosi, terkikis ya kepercayaan, ya tidak ada lagi persatuan dan kesatuan karena terlalu banyak komentar, terlalu banyak pendapat, dan semuanya belum tentu benar. Ini yang berbahaya, yang mesti disaring oleh orang-orang yang belajar, orang-orang yang intelek ya, seperti Anda selaku mahasiswa. Berikut secara spesifik kita akan membahas mengenai peran mahasiswa dalam menjaga nasionalisme. Mahasiswa sebagai agen perubahan, agent of change, dan pemimpin masa depan mempunyai beberapa peran strategis yang tidak bisa tergantikan oleh seorang dosen, oleh orang tua. Jadi peran ini adalah khusus bagi mahasiswa. Apa itu? Yang pertama, jadi teladan dalam menjunjung nilai Pancasila. Jadi Anda sebagai mahasiswa, sebagai orang yang terbelajar, anak muda yang terbelajar, Anda harus menjadi teladan dalam hal menjunjung nilai Pancasila. Dan dalam hal ini bukan hanya sekedar Pancasila, ya, tapi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang menghormati orang tua, nilai-nilai yang tahu dalam hal bernegara, nilai-nilai yang mampu mempengaruhi anak-anak muda lain sehingga mereka tidak terjebak dalam informasi-informasi yang salah. Jadi kita bisa membedakan kok mana anak muda yang benar, sopan, berbudi luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, itu bisa dibedakan. Itulah nilai-nilai Pancasila, dan harus menjadi teladan mahasiswa ya, teladan. Kemudian juga menyebarkan literasi kebangsaan di lingkungan kampung dan masyarakat. Anda kan juga punya akun media sosial, ya pasti juga punya grup, pasti juga punya viewer, bisa jadi, dan harus menjadi literasi ya, daftar pustaka. Jadi
panutan ya dalam hal kebangsaan di lingkungan kampung dan di masyarakat sekitar Anda minimalnya. Itu kan kalau secara langsung, tapi kalau media sosial kan Anda bisa menjangkaunya kemana-mana ya, berikan informasi yang baik. Kemudian perannya itu mengkritisi dan melawan narasi negatif terhadap nasionalisme. Jadi kalau ada yang bilang misalnya kita tidak butuh jiwa-jiwa nasionalisme, kita tidak butuh, itu salah. Jiwa nasionalisme ini kita tumbuh agar bangsa ini ada terus. Tujuannya kita menjadi bangga menjadi bangsa Indonesia sehingga aman, damai. Coba bayangkan kalau negara kita tidak aman, tidak damai, ya kita sendiri yang rugi, ya. Adik-adik, anak-anak kita sendiri yang rugi. Jadi mereka nanti ke depannya seperti apa? Jadi cinta tanah air itu menjadi bahasan yang paling pokok. Nah, kita harus gali ya semua kebanggaan kita, potensi kita, dan mahasiswa harus mengkritisi kalau ada hal-hal yang salah. Kritisi lewat mana? Ya lewat media sosial sesuai jangkauan Anda ya, bisa melalui YouTube, bisa juga melalui tulisan, melalui blog ya, dan semua itu tidak mengeluarkan biaya, semua itu banyak yang gratis. Berikut pada ini mahasiswa kesehatan ya, saya ngajar di mahasiswa kesehatan nih, pendengar utamanya nih. Implementasi di bidang kesehatan mengenai nasionalisme cinta tanah air seperti apa? Jadi sebagai calon tenaga kesehatan, mahasiswa dapat menunjukkan nasionalisme. Jadi ada calon tenaga kesehatan yang akan melayani masyarakat sesuai dengan program-program pemerintah. Misalnya kalau untuk bidan, program kesehatan ibu dan anak, keperawatan, juga melayani masyarakat sampai daerah remote area, farmasi, mensosialisasikan obat-obatan, tanaman obat keluarga ke masyarakat, mahasiswa gizi, mencegah stunting, gitu ya. Bukan hanya niatnya profesi Anda untuk mencari uang atau pemasukan saja, tapi lebih jauh daripada itu. Mana contohnya implementasi calon tenaga kesehatan ini adalah pertama, mau dan mampu mengabdi di daerah 3T ya, terdepan, terluar, dan tertinggal. Itu saja ada program-program pemerintah menempatkan tenaga kesehatan di daerah terdepan, terpencil, terluar, dan tertinggal. Ini ada program kesehatan. Jadi yang mau di daerah tersebut ya, diutamakan PNS-nya, diutamakan P3K-nya, dan diutamakan melanjutkan tugas belajarnya. Di programnya banyak ya untuk pemerintah, karena tantangan untuk mau ditempatkan di wilayah terluar itu masih berat. Jadi diciptakanlah program-program tersebut. Kemudian kampanye kesehatan berbasis nilai kebangsaan, misalnya vaksinasi sebagai bentuk bela negara. Namanya juga mencegah ya penyakit menular. Jadi pasiennya harus total untuk divaksin. Kalau ada 1-2 yang tidak divaksin malah menularkannya ke orang lain, itu berbahaya. Jadi di dunia kesehatan kita juga perlu untuk bersatu bersama-sama mencegah penyakit ya. Kalau dalam hal ini kita bisa mencontohkan sebagai penyakit menular. Kemudian juga mampu melakukan inovasi teknologi kesehatan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor. Kita yang sederhana-sederhana saja. Ini misalnya mahasiswa farmasi yang bisa membuat makanan antioksidan, teh dari jahe yang bisa ditanam sendiri, asalkan diolah secara benar, secara higienis. Nah, ini dengan teknologi lokal ini sekarang lagi digerakkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita orang-orang di pusat di Jakarta tentu tidak tahu apa sih ada potensi untuk tanaman-tanaman yang baik di daerah kita yang tahu. Dan kita bisa membuka literatur di internet, tulisan-tulisan jurnal internasional untuk membandingkan apa sih manfaatnya suatu jenis tumbuh-tumbuhan, misalnya umbi-umbian, misalnya jahe, kunyit, ataupun daun-daun yang memang banyak terdapat flora
jenis-jenis flora yang ada di Indonesia. Kemudian kita harus mampu menolak praktik diskriminatif dalam pelayanan kesehatan. Ini sesuai juga dengan sila kedua Pancasila. Kita melayani ya seluruh masyarakat sebagai tanggung jawab profesi kita. Sekali lagi, jawab profesi bukan hanya sekedar untuk mencari uang. Jadi bela negara itu bukan hanya permasalahan dalam hal fisik atau militer, tapi juga ada non fisik. Jadi bela negara bukan hanya tugas Tentara Nasional Indonesia atau Polri, tapi seluruh warga negara. Termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Adapun bentuk non fisiknya untuk calon tenaga kesehatan adalah menjadi nakes atau tenaga kesehatan yang profesional dan berintegritas. Berintegritas ini berarti berkualitas serta loyal. Integritas itu loyal. Kemudian menggunakan produk dalam negeri di alat kesehatan dan utamakan juga obat-obat herbal ya. Jangan mengandalkan hanya obat-obat kimia yang kita tahu ternyata mempunyai dampak yang tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian melestarikan kearifan lokal dalam praktik kesehatan tradisional yang terbukti efektif ya. Balik ke obat-obat herbal tersebut, gaya hidup sehat ya, misalnya jalan kaki, kemudian makan makanan yang beragam, bukannya seperti fast food ya, makanan junk food ya, sampah itu ya. Kita kembali ke apa yang dimakan oleh orang-orang dahulu. Jadi salah kalau kita bilang wah dulu kita juga makan budaya kita makan gorengan dan lain-lain. Tidak ya, tidak ada di budaya kita itu dari asal usulnya itu menggoreng masakan. Malah kalau di Bangka itu ada bikin lempah atau bikin pindang yang tidak menggunakan minyak goreng. Kemudian juga yang ada di kita itu banyak ya. Ada ikan-ikanan kita yang mengandung omega 3-nya lebih daripada ikan salmon. Ada ikan kembung dan juga lain-lain. Jadi utamakan produk lokal dan juga harus dijaga. Yang paling penting itu harus dijaga. Sayur-sayur lokal itu kita harus tahu, kemudian diwaspadai jangan terlalu banyak pestisida. Yang asli-asli saja yang ada di sekitar kita. Berikut studi kasusnya. Dibutuhkan seorang relawan kesehatan terhadap bencana. Jadi kita tahu posisi geografis Indonesia ini adalah rawan bencana. Jadi negara kita itu berkahnya ada, indah, subur, bergunung-gunung, ada pantai, ada danau. Jadi itu berkahnya. Tapi risikonya juga tinggi. Banyak terjadi gempa, gunung meletus, tsunami dan lain-lain. Jadi selalu ada dua sisi mata uang ya, antara nikmat dengan risiko. Contohnya mahasiswa kesehatan dalam menangani bencana gempa Cianjur dan banjir Jakarta itu terjun mahasiswa-mahasiswa. Saya harap juga di tempat lain tingkat lokal juga langsung terjun ya mahasiswa, karena orang yang bencananya mendadak atau bencana alam itu membutuhkan bantuan segera, baik itu makanan yang langsung untuk dimakan, pakaian, apalagi untuk balita dan anak-anak ya, butuh perlindungan, selimut, pakaian dan lain-lain. Dan aksi nyata di sini bisa dibangun posko kesehatan darurat. Kedua, edukasi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, karena orang-orang yang tinggal di pengungsian yang mereka hidup di tempat yang bukan seperti rumah mereka, jadi rawan terhadap penyakit ya. Jadi tempat-tempat darurat itu rawan terhadap penyakit ya. Perlu edukasi
perilaku hidup bersih dan sehat agar tidak terjangkit penyakit menular. Kemudian ada pendampingan psikologis untuk korban, ya, orang yang kehilangan sanak keluarga, orang yang sanak keluarganya kena musibah, luka berat dan lain-lain, orang-orang yang kehilangan harta benda, rumah, kendaraan, itu perlu penguatan agar mental mereka tidak lemah. Jadi ini adalah bentuk konkret bela negara sesuai yang kita ajarkan. Dan dalam hal ini secara teori kita harus menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Strategi menguatkan nasionalisme di kampus, yakni dengan membangun suasana yang nasionalis di kampus. Dalam hal ini, yang pertama, integrasi nilai kebangsaan dalam kurikulum. Baik itu dalam mata kuliah umum etika profesi yang berbasis Pancasila, maupun juga kita hubungkan dengan mata kuliah yang lain. Kemudian kegiatan kemahasiswaan ini harus disiplin diikuti oleh mahasiswa. Mahasiswa harus punya semangat untuk mengikuti upacara, untuk mengikuti lomba-lomba pidato kebangsaan dalam rangka 17 Agustus, lomba-lomba anti korupsi, dan lain-lain. Tentu saja saat ini mudah saja ya, ada lombanya, tidak perlu berbiaya besar juga. Lombanya misalnya buat video, buat poster, dan lain-lain. Kemudian media sosial kampus ini diisi dengan konten edukasi atau pendidikan dalam hal wawasan Nusantara, Hari Pahlawan, dan lain-lain. Ini perlu juga ada kuis-kuis pengetahuan mengenai pahlawan-pahlawan nasional, hari-hari besar negara, kemudian juga lagu-lagu nasional Indonesia. Sebenarnya lagu-lagu nasional Indonesia ini sangat banyak, sangat bagus ya. Misalnya Ibu Kita Kartini, Garuda Pancasila, Hari Merdeka, Tanah Airku, itu lagu-lagunya banyak ya dan bagus-bagus. Yang mana sepertinya mulai tidak bisa dihafal ya tidak hafal oleh mahasiswa. Beda dengan dulu, anak-anak dulu mungkin karena sedikit terpapar dengan lagu-lagu asing sehingga lagu-lagu nasional mereka hafal semua ya. Kalau sekarang terlalu banyak informasi yang masuk ke kepala mahasiswa sehingga untuk lagu-lagu nasional kurang mendapat perhatian. Padahal lirik-liriknya, nilai-nilainya itu bagus. Berikut dalam strategi menguatkan nasionalisme di kampus adalah kerjasama atau kolaborasi antara BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, dan TNI dalam sinkronisasi mencegah situasi tanggap darurat. Di mahasiswa kesehatan ini memang sudah ditunjuk ya, dipersiapkan minimal sebagai tenaga cadangan kesehatan. Apabila tidak diinginkan terjadi wabah, terjadi bencana alam, para mahasiswa jurusan kesehatan ini dapat diandalkan ya, terutama pada tingkat-tingkat terakhir ya, mereka sudah terpapar ilmu-ilmu kesehatan secara umum. Berikut aksi nyatanya yaitu Gerakan Sehat untuk Indonesia. Inisiatif mahasiswa pertama, program medical check-up gratis di desa-desa terpencil untuk tindakan preventif. Kemudian kampanye anti narkoba dan stunting berbasis gotong royong. Jadi jangan salah, narkoba seperti yang Anda ketahui ini sekarang sudah masuk ke kampung-kampung, masuk ke desa-desa. Kemudian ada juga program stunting, ya, program pokok pemerintah, di mana mahasiswa pada saat PKL ini mampu memberikan penyuluhan mengenai stunting dan menemukan kasus-kasus stunting di masyarakat. Kemudian pengembangan aplikasi kesehatan berbasis lokal, bisa juga mahasiswa membuat aplikasi-aplikasi sederhana dalam hal misalnya deteksi dini TB dengan bahasa daerah misalnya. Ini kan unik ya.
di mana semuanya itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penutup, nasionalisme bukan sekedar slogan tapi tindakan nyata. Dalam ini sesuai profesi kita. Kalau saya sebagai dosen mengajarkan nasionalisme ke mahasiswa, kalau mahasiswa itu sudah kita lihat tadi, garda terdepan kesehatan bangsa. Kemudian, jadilah warga negara yang cerdas dan baik sesuai dengan kaidah-kaidah budaya kita. Smart and good citizen yang berkontribusi bagi kemajuan Indonesia Emas tahun 2045. Berikut referensi dari apa yang telah kita pelajari tadi. Dan silakan mahasiswa untuk mengambil sumber-sumber lainnya. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih, banyak maaf, salam sehat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.